Good morning, class. You meet with me again, Sir Zulkarnain in English class. Kalian berjumpa lagi dengan saya, Sir Zulkarnain, dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai food and drinks. Nah, perhatikan slide yang saya tampilkan berikut ini. Okay, food and drinks. Oke, food and drinks. Yang artinya adalah makanan dan minuman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai makanan dan minuman dan contoh-contoh foods dan drinks, uh, kalian harus mengetahui dulu perbedaan antara foods dan meals. Foods dan meals. Apa itu foods? Foods itu artinya adalah makanan, ya. Food artinya adalah makanan. Berarti dia merupakan kata benda. Contohnya itu bread, roti, potato, kecang, meatball, bakso dan sebagainya. Sementara meals itu adalah waktu makan, ya. Meals adalah waktu makan. Ya, contohnya adalah breakfast, sarapan, lunch, makan siang, brunch. Brunch itu waktu makan di antara makan pagi dan siang, yaitu sekitar jam 11. Dinner, makan malam. Supper, makan di waktu tengah malam. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi perbedaan antara foods dan meals yaitu adalah di mana food itu artinya adalah makanan, makanan seperti yang biasa kita makan sehari-hari, sementara meals itu adalah waktu makan, di mana ada breakfast, lunch, dinner, dan supper. Nah, bagaimana cara penggunaan breakfast, lunch, brunch, dinner, dan supper ini? Biasanya, em, waktu makan atau meals ini dia menggunakan kata have, ya. Jadi misalnya kalau kita mau mengatakan, saya sarapan jam 7 pagi. I have breakfast every day at 7 o'clock. Jangan kamu buat I eat breakfast. Salah ya. I eat breakfast itu salah. Yang benar adalah I have breakfast every day at 7 o'clock. Jadi dia menggunakan kata bantu have di sini. Kata kerjanya adalah have. Nah, sama juga dengan contoh yang kedua. She has lunch with me. Dia makan siang dengan saya. Nah, di sini has atau have artinya bukan mempunyai, ya. Tapi di sini has atau have ini tidak perlu diartikan, ya. Nah, she has lunch with me. Dia makan siang dengan saya. I have breakfast. Saya sarapan pagi. Oke. Jadi have sama has di sini artinya bukan mempunyai, tapi dia tidak ada arti di sini. Nah, cuma jangan kamu buat I eat breakfast. Saya makan sarapan pagi. She has lunch. She eat lunch. Dia makan bukan seperti itu. Tapi dia harus pakai have, pakai has. Oke, contoh yang brunch. It's too late to have breakfast. Ini udah terlambat untuk makan siang. Ini sudah terlambat untuk sarapan pagi. I will have brunch. Ya, jadi saya akan sarapan di antara makan pagi dan siang. Dinner. John had dinner last night with his parents. John makan malam tadi malam dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Nah, di sini dia pakai had. Kenapa dia pakai had? Karena di sini ceritanya adalah John itu dia makan malam dengan orang tuanya pada waktu yang sudah lewat last night tadi malam. Nah, I always have supper at midnight. Saya selalu makan di waktu tengah malam. Itu tadi ya. Jadi perbedaan antara foods and meals, di mana food itu adalah makanan, sementara meals itu adalah waktu makan. Next. Nah, dalam makanan itu biasanya ada 3 tahapan atau dishes ya. Yang pertama itu adalah appetizer atau hidangan pembuka. Yang kedua adalah main course, hidangan utama. Yang ketiga adalah dessert, hidangan penutup. Ingat ya, appetizer, hidangan pembuka, main course, hidangan utama, dessert, hidangan penutup. Nah, apa yang dimaksud dengan appetizer, main course, dan dessert? Kita lanjutkan. Ya, appetizers atau hidangan pembuka. Definisinya. Nah, saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Kalian coba simak bahasa Inggrisnya dan juga nanti artinya. Appetizers are those served in small portions or appetizing dishes to stimulate appetite before the main course is enjoyed. Saya ulangi ya. Appetizers are those served in small portions or appetizing dishes to stimulate appetite before the main course is enjoyed. Yang artinya, hidangan pembuka itu atau appetizer itu adalah hidangan yang disajikan dengan small portion, porsi yang kecil, yang fungsinya untuk stimulate, merangsang, ya.
merangsang nafsu makan, to stimulate appetite. Ya, jadi appetizer itu dari kata appetite, yaitu nafsu makan. Untuk merangsang nafsu makan sebelum hidangan pembuka disajikan. Ya, jadi dia berupa makanan pembuka sebelum kita menikmati makanan penutupnya. Example, contohnya dari sini fruit salad, yaitu salad buah, vegetable salad, salad sayur, cocktail, risol atau risol ya, goreng dan gorengan. Biasanya kan kalau kalian yang muslim, kalau mau buka puasa itu kan biasanya makanan pembukanya itu adalah berupa goreng-gorengan seperti risol, bakwan dan sebagainya. Oke, next. Kita lanjut mengenai yang berikutnya yaitu main course atau hidangan utama. Ya, seperti dengan judulnya, main course, hidangan utama. Berarti dia adalah hidangan yang mau kita santap. Oke, bahasa Inggrisnya kita lihat. The staple dish of a complete menu arrangement that is served. The staple dish of a complete menu arrangement that is served. Hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan. Iya. Contohnya adalah meat, chicken, rice, and etc. Oke, saya rasa tidak ada masalah di sini. Kita lanjutkan. Yang terakhir, dessert atau hidangan penutup. Dessert, hidangan penutup. Mungkin kan sering dengar itu ke istilah dessert. Dessert itu artinya adalah hidangan penutup ya. Oke, definisinya. Dessert is a dish that comes, saya ulangi, a dish that comes after the main course and is usually sweet. Yang artinya adalah hidangan penutup atau dessert itu adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama dan biasanya rasanya manis. Oke. Jadi setelah main course tadi kita makan ada namanya hidangan penutup. Nah, contohnya itu ya kayak es krim, puding, fruit pie. Fruit pie itu pie buah ya. Baru ada Saffles itu jenis kue dari Prancis. Oke. Nah, jadi itu tadi mengenai appetizers ya, hidangan pembuka, main course, hidangan utama, dan dessert, hidangan penutup. Nah, sekarang coba kamu lihat vocabulary. Nah, vocabulary ini adalah daftar kosakata mengenai nama-nama makanan dan minuman, ya, nama-nama makanan dan minuman. Oke. Nah, coba kamu perhatikan dulu vocabulary ini baik-baik, ya. Nah, kamu pelajari. Nah, nanti anak-anak kami di jam 2 saya akan bagikan link soal ujian mengenai food and drinks. Ya. Jadi kamu baca-baca materi kita kali ini, nanti jam 2 siang saya akan bagikan link soal dalam bentuk Google Form ya, soal mengenai food and drinks. Jadi cukup sekian dulu. Thank you for attention. See you next week and goodbye.